mari tundukkan kepala, kita pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah pelihara kami sepanjang malam dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan sebelum kami mengadakan aktivitasnya lain, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan renungan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu, Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca dari Mazmur 62 ayat pertama sampai ayat 13. Mazmur 62 ayat pertama sampai ayat 13. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin bidua menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak memurmukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, dalam hatinya mereka mengutuk. Tetapi pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaan. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dosa saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasa, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perasa. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu lekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dan dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu lah juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dari ayat pembacaan ayat pertama sampai ayat 13 ini kita dapat mutiara yang indah. Pagi ini banyak mutiara yang indah, tapi kita ambil satu ayat menjadi berkat buat kita. Kita perhatikan pada ayat 11b. Apabila harta makin bertambah, janganlah hati melekat padanya atau pada harta. Saya ulang. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Siapa yang akan ngapain harta? Manusia mau memiliki harta atau dikatakan kekayaan. Manusia merindukan apa katakan kekayaan. Firman Tuhan katakan Amsal 3 ayat 16, tangan kiri dan tangan kanan, umur panjang tangan kanan, tangan kiri kekayaan dan kemuliaan. Tuhan bisa memberkati kita melalui harta. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, kalau harta itu bertambah, jangan hati kita melekat pada harta itu. Sebab satu ketika harta itu kan lenyap. Nah, jangan kita jadi anak-anak Tuhan yang bodoh, tapi jadi anak Tuhan yang cerdik. Kenapa dikatakan bodoh? Kalau kaya,
Seperti dalam Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat yang ke-20. Lukas 12 ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Tapi firman Tuhan kepadanya, hei engkau orang bodoh, pada malam jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Firman Tuhan ini berbicara, hei engkau orang bodoh. Siapa orang bodoh yang katakan firman Tuhan ini? Dia orang kaya. Dia orang kaya. Secara materi melimpah hartanya. Tapi Alkitab menulis, firman Tuhan berkatakan dia menjadi orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Sebab dia tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Mengapa dia bodoh? Karena hatinya melekat dengan harta. Di mana dia tahu hatinya melekat dengan harta? Kita perhatikan pada ayat yang ke-17. Orang kaya itu bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu kata orang kaya itu, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan dalam segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun. Untuk bertahun-tahun lamanya beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Di mana kata melekat? Pada ayat 19. Jiwaku ada padamu banyak harta tertimbun untuk bertahun-tahun, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang. Ini yang dikatakan lekat dengan harta. Lekat dengan harta. Hatinya melekat pada harta. Maka Alkitab menulis bahwa makin bertambah harta, jangan hati kita melekat padanya. Kalau kita diberkati secara finansial, tidak lain semua dikembalikan untuk hormat, untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk pribadi. Maka Alkitab menulis, di mana hartamu, di situ hati. Kalau hati kita lekat dengan Tuhan, harta dia jadi masalah hidup kita. Maka orang kaya dikatakan bodoh karena hatinya melekat dengan harta. Tapi kita menjadi orang yang cerdik. Tuhan berkati hati kita tidak melekat dengan harta itu. Alkitab menulis, kita datang dengan tangan hampa, pulang tidak membawa apa-apa. Kita hanya membawa iman dan karakter kita kepada Yesus. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang mengingatkan buat kami. Kalau kami diberkati secara finansial, jangan kami jadi orang kaya yang bodoh, tapi kami jadi orang yang cerdik, mengerti kehendak Tuhan. Dengan berkat-berkat kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sementara kami mau bekerja, atau kami berdagang, atau kami berdagang keliling, atau berdiam, Engkau Allah yang luar biasa. Kami berkati buat tangan kami, pekerjaan kami. Kalau kami di kerja kantor, jadikan kami Yusuf rohani, sehingga usaha majikan kami diberkati oleh karena Kau pakai kami sebagai alat-Mu. Kalau kami bekerja di rumah, Kau juga berkati kami. Kami bekerja bertanggung jawab yang baik dengan benar. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, wali kota, para camat, para lurah, para RT, para RW, para medis, relawan, klinik servis, TNI, Polri, dan mereka yang bekerja di garis depan. Beri kekuatan, kemenangan, hikmat yang daripada Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan yang berat ini. Kau tetap menyertai, beri kesehatan juga buat keluarga yang tinggalkan, sebagaimana Kau pelihara dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mohonkan, turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan istirahat. Haleluya.